Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Albert Sedi Budijarto dengan NPM 2206955145, mahasiswa Teknik Mesin dari kelas Sistem Konversi Energi 2. Di sini saya akan ingin menjelaskan tentang tugas besar yang saya dapatkan dari eh, dosen pengampu mata kuliah ini kepada Bapak Ahmad Indra Siswantara atau yang biasa akrab dikenal dengan Pak Dai. Saya akan menjelaskan tugas besarnya ini. Nah, jadi Dai 5 ini merupakan singkatan yang terdiri dari Deep Awareness of I, yang merupakan kesadaran atas diri sendiri, intensi, lalu memikirkan problemnya, idealisasi dari permasalahan, lalu melakukan instruksi atau eksekusi. Nah, dari Five ini merupakan metode pemecah masalah berbasis consciousness atas 5 step utama. Yang pertama itu Deep Awareness of I, melibatkan Tuhan Yang Maha Esa, mengemphasize kesadaran masing-masing individu, mengetahui tujuan dari setiap perbuatan, dan menge- mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas. Nah, Deep Awareness of I ini mewakili nafs sebagai layer utama. Lalu step kedua ada intention, itu mengetahui tujuan atau tindakan yang memicu suatu proses. Nah, berawal dari hati sebagai hardware, membawa intensi kita selama menyelesaikan masalah. Setiap penyelesaian merupakan creator's will atau kehendak yang maha kuasa. Nah, lalu step ketiga ada initial thinking, merupakan langkah analisis dan memahami permasalahan yang ada, memastikan diri untuk memahami akar permasalahan dan eh, deep comprehension of its nature. Lalu langkah keempat ada idealization, itu langkah di mana asumsi dibuat untuk menyederhanakan dan membuat model permasalahan untuk memastikan mereka tuh reliable, realistis, serta searah dengan prinsipal established dalam intensinya tersebut. Lalu ada instruction set, itu berisikan prosedur, langkah-langkah, dan metode iterasi yang akan diimplementasikan sebagai solusi dari problem dengan selalu conscious secara terus-menerus, petunjuk menuju penyelesaian akhir. Nah, framework dari Five ini tuh menerapkan pendekatan tujuan akhir dan mengintegrasikan teknis maupun spiritual. Framework ini berdiri sendiri dari framework tradisional atau konvensional dengan metode sendiri melibatkan fokus intensi dan fondasi atas kesadaran atau consciousness. Lalu kita akan lalu pada soal terdapat tiga pertanyaan yang dimana tiga pertanyaan itu dalam bahasa Inggris. Nah, di sini saya mengerjakan dalam translatannya dulu yang sudah saya translatekan dalam bahasa Indonesia menurut pemahaman saya sendiri. Jadi yang pertama, deep awareness of I, itu tuh tujuan consciousness tuh merefleksikan peran Tuhan Yang Maha Esa dalam case study ini. Lalu yang kedua ada self-awareness, mendemonstrasikan kesadaran dari diri sendiri, asumsi dan peran dalam sebuah analisis. Lalu yang ketiga ada ethical consideration, melibatkan moral dan implikasi yang etis dalam penyelesaian case study. Lalu ada integration of CIT atau cara cerdas ingat Tuhan, itu mengingat Tuhan Yang Maha Esa dalam menyelesaikan esai ini. Lalu ada critical reflection, seberapa dalam menghubungkan solusi teknis untuk pengetahuan spiritual dan impact yang diberikan ke lingkungan sosial. Lalu ada continuum of awareness, itu bukti dalam analisis yang tidak terganggu atau conscious dan berkelanjutan atau progresif. Lalu langkah kedua intention itu berisikan clarity of intent, untuk menetapkan intensi yang jelas dan purposeful dan mengaitkannya dengan tujuan yang maha kuasa atau sang pencipta. Lalu ada alignment of objective, itu memilih atau menentukan tujuan case study untuk tujuan universal. Relevance of intent itu memastikan intensi merupakan kebutuhan efektif dalam dunia keteknikan. Sustainability fokus mempertimbangkan solusi berkepanjangan, terutama dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Lalu ada fokus and quality, demonstrasikan intensi penuh, kesadaran yang memprioritaskan keandalan, keakuratan, dan presisi.
Lalu yang ketiga ada initial thinking, itu dipecah menjadi problem understanding, itu mengidentifikasi dan menjelaskan masalah keteknikannya. Lalu ada stakeholder awareness, mempertimbangkan perspektif seluruh stakeholder yang terkena dampak dari masalah serta dampak dari solusi. Lalu yang ke-14 ada contextual analysis, meletakkan permasalahan sehingga relevan dengan physical relevance, sosial, dan konteks teknikal. Lalu ada root cause analysis, analisis itu tuh mengidentifikasi penyebabnya, bukan hanya gejalanya saja yang timbul, melainkan akar dari suatu masalah yang sedang terjadi. Lalu ada relevance of analysis, memastikan proses pemecahan masalah berdasarkan insight yang praktikal dan aplikasi dan bisa diaplikasikan gitu. Lalu ada use of data and evidence, itu memastikan kredibilitas, keakuratan, dan data yang sufficient untuk mendukung pemahaman permasalahan dan penyelesaian masalahnya nanti. Lalu ada idealization, assumption clarity, itu menstate semua asumsi dan menyelesaikan relevansinya. Lalu ada creativity dan innovation, mengajukan solusi ideal yang unik ataupun unconventional ketika menerapkan ke dalam dunia nyata. Lalu ada physical realism, itu memastikan idealisasi ini searah dengan hukum fisika dan prinsip keteknikan. Alignment with intent, memastikan idealisasi jalan dengan initial intention dan tujuan yang overarching. Lalu ada scalability dan adaptability, itu idealis merupakan solusi yang telah diidealkan dan scalable dan mampu adaptif terhadap perubahan. Lalu ada simplicity dan elegance, itu eh, mempropose solusi yang efisien, simple, dan elegan ketika menyelesaikan problem yang kompleks gitu. Lalu ada instruction set. Nah, itu clarity of step, lalu menggarisbawahi setiap langkah penyelesaian secara jelas dan logis, komprehensif, memastikan seluruh aspek yang relevan, physical interpretation, menjelaskan maksud dari numerik solusi atau desain, error minimization, itu prosedur yang mengurangi error, verification and validation, provides atau mendukung metode untuk verifying dan validasi dari solusi. Kalau iterative approach itu demonstrasi kesiapan iterasi dan merefine solusi jika dibutuhkan. Sustainability integration tuh mempertimbangkan sustainability dalam proyek yang dikerjakan, atau pertimbangkan SDG yang sedang marak, bukan marak, lebih ke berkembang gitu ya, penggunaan SDG. Lalu ada communication efektif, seberapa efektif instruksi yang dilakukan, alignment with DAI5 framework, ini penggunaan DAI5 dalam pemecahan masalah, dan documentation quality, memprovide solusi yang jelas, selesai, dan profesional. Lalu saya akan menjelaskan untuk masing-masing dari tiga-tiga penjelasan ini. Yang pertama, tujuan consciousness tuh, segala ciptaan Tuhan tuh memiliki artinya masing-masing. Nah, case tadi ini muncul akibat adanya suatu problem, dan consciousness itu membantu saya untuk memecahkan problem tersebut. Nah, untuk self-awareness itu, kesadaran diri sendiri memainkan peran penting dalam pemecahan masalah, dan kesadaran kita mengingatkan akan ciptaan Yang Maha Esa. Lalu ada ethical consideration, melibatkan moral dan implikasi yang etis dalam penyelesaian case study. Nah, ini tuh moral memainkan peran ketika permasalahan melibatkan manusia. Manusia itu merupakan ciptaan Yang Maha Esa, sudah seharusnya kita menyelesaikan masalah dengan etis. Lalu integration dalam society itu akan dilanjutkan. Itu tuh tujuan diadakannya project atau ESA ini dengan judul pengisian kapsul otomatis menggunakan sistem pneumatik, mengingat Sang Pencipta karena alat ini belum dibuat dan ingin dibuat agar dapat membantu banyak orang. Kalau ada critical reflection, proyek ini sangat memberikan dampak sosial yang signifikan karena membantu banyak orang, terutama apotek-apotek kecil yang beroperasi. Lalu ada continuum of awareness, itu selama pengerjaan proyek ini saya mengusahakan untuk selalu conscious. Apabila terjadi unconsciousness atau kelelahan tidak sadar, itu saya beristirahat sejenak sambil merefleksikan apa yang sudah saya kerjakan sejauh itu. Lalu kita beranjak ke intention, clarity of intent. Nah, Tuhan Yang Maha Esa itu menghendaki kita agar selalu berbuat kebaikan selama di bumi. Saya menemukan bahwa di apotek pengisian kapsul masih menggunakan cara pengisian manual. Maka dari itu,
Saya menginginkan agar pengisian kapsul ini menjadi otomatis dan menghindari kontaminasi yang tidak diinginkan dari luar. Alignment of objektifnya itu higher values-nya yang saya ingin dapatkan itu proyek dirancang untuk apotek kecil dengan keterbatasan sumber daya baik dari teknologi maupun sumber daya manusianya dan mengeliminasi resiko kontaminasi. Universal Purpose sendiri itu memberikan kemudahan, kecepatan, dan akurasi yang dibutuhkan dalam distribusi obat-obatan. Nah, relevance of intent-nya tuh karena proyek ini menggabungkan pneumatik dan Internet of Things yang merupakan tren teknologi modern yang diaplikasikan pada industri farmasi. Nah, sustainability fokus ini ramah lingkungan dan sistem hemat energi dengan penggunaan pneumatik dan juga meningkatnya layanan kesehatan melalui otomatisasi dengan penggunaan Internet of Things. Lalu ada fokus on quality dengan penggunaan pneumatik dan IoT. Nah, sistem dapat berjalan tanpa gangguan dan pemantauan real time, akurat dalam pengisian kapsul dan gerakan presisi ketika sedang membuka dan menutup kapsul. Lalu ada initial thinking, itu problem understanding, menciptakan sistem pneumatik otomatis, menggantikan proses manual dengan solusi lebih cepat, efisien, dan lebih steril. Lalu 13 ada stakeholder awareness, itu stakeholder yang saya tuju, itu ada apotek kecil, untuk mempermudah dalam pengisian kapsul bubuk, masyarakat tuh terjaminnya kapsul obat yang steril dan komposisi obat yang sesuai, dan regulator atau di sini sebagai badan eh, BPOM ya, itu produk obat-obatan memenuhi standar kualitas dan keamanan. Lalu untuk kontekstual analisis, konteks fisiknya itu penggunaan sistem pneumatik dengan udara terkompresi sesuai dengan lingkungan farmasi. Untuk konteks sosial, membantu apotek kecil yang menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Dan untuk konteks teknis, teknologi pneumatik dan IoT ini untuk pemantauan secara real time. Nah, untuk root cause analysis sendiri itu ketergantungan pada tenaga manual di apotek kecil, tidak adanya akses ke teknologi otomatisasi yang terjangkau, sehingga untuk saat ini pengisian kapsul itu masih secara manual. Lalu resiko kontaminasi akibat kurangnya kontrol sterilitas dari apotek itu sendiri. Lalu untuk relevance of analysisnya, prinsip kerja pneumatik sendiri itu menggunakan hukum Pascal untuk memahami distribusi tekanan dengan rumus umum ya. Itu merupakan sama P itu equal dari gaya dibagikan luas area. Nah, integrasi IoT di sini itu menggunakan persamaan aliran udara atau flow rate untuk memantau stabilitas aliran udara dalam sistem pneumatiknya. Lalu ada pengisian kapsul untuk memastikan dosis yang sesuai dengan dalam pengisian kapsul. Lalu ada stabilitas dan kontrol tekanan, memonitor stabilitas. Nah, untuk use of data and evidence itu di sini data tentang efisiensi pneumatik, statistik terkait risiko kontaminasi dan informasi teknis tentang pengisian kapsul otomatis. Lalu bagian idealisasi, assumption clarity ini asumsi yang digunakan untuk proyek ini tuh sistem pneumatik bekerja pada tekanan udara standar sekitar 5 hingga 7 bar, volume bubuk obat per kapsul dengan toleransi kurang lebih 5%. Ukuran kapsul yang digunakan pada proyek kali ini antara 0 hingga 00, tidak ada fluktuasi tekanan udara yang signifikan. Lalu untuk relevansinya, asumsi untuk memastikan rancangan sistem tetap sederhana, praktis, dan sesuai dengan kenyataan operasional. Untuk kreativitas dan innovation-nya itu penggunaan pneumatik dengan integrasi IoT mengotomatisasi mekanisme pengisian kapsul dengan vacuum-based pneumatic actuator, menggabungkan sistem penyortiran otomatis. Nah, untuk realismenya itu tuh semua teknologi sudah tersedia dan dapat diimplementasikan dengan biaya yang terjangkau. Untuk physical realism itu sistem pneumatik alurnya adalah air kompresor, pressure regulator, solenoid valve, actuator, lalu deload. Nah, yang digunakan pada ini tuh ada hukum Pascal, kontinuitas, daya, dan persamaan Bernoulli. Nah, pada untuk IoT-nya sendiri itu menggunakan sensor, microcontroller, IoT gateway, cloud database, kemudian control feedback. Nah, yang digunakan tuh sampling rate, karena untuk mengetahui tadi itu eh, sistem toleransinya tuh dapat berada di sekitar kurang lebih 5%.
Kemudian untuk ada energi sensornya, ada bandwidthnya juga, ada efisiensi transmisi dan model latensinya. Nah, lalu ada alignment with intent. Tujuan awal proyek ini untuk menciptakan sistem otomatis yang efisien, steril, dan presisi tinggi untuk pengawasan kapsul obat. Idealisasi ini mendukung untuk tujuan menghilangkan kesalahan manual, meningkatkan kualitas kesehatan dan ekonomis. Lalu untuk scalability dan adaptability-nya tuh, scalabilitasnya tuh, sistem dapat diperbesar untuk digunakan di industri farmasi tingkat menengah ke bawah. Nah, adaptabilitasnya itu dapat disesuaikan dengan ukuran kapsul yang lain. Misalkan ada ukuran 1, 2, hingga 5 gitu. Nah, untuk simplicity dan elegancy, efisiensi itu mengurangi komponen mekanis yang kompleks saat ini, lalu kesederhanaannya itu pengoperasian yang mudah dengan komponen yang minimal, keangguhan menyelesaikan masalah pengemasan yang terorganisir dan hemat biaya. Lalu untuk instruction setnya, eh, clarity of steps, itu persiapan bahan, pengisian kapsul, filling, lalu penutupan kapsul. Untuk comprehensiveness-nya, aspek-aspek utama yang diperhatikan tuh desain pneumatik, integrasi IoT, dan mekanisme otomasinya. Untuk physical interpretation-nya, numerical result, tekanan udara antara 5 hingga 7 bar, lalu latensi transmisi data IoT-nya, dan volume udara terkompresi. Untuk error minimization-nya itu sensor tekanan untuk pendeteksi fluktuasi udara, pengujian rutin untuk deteksi kebocoran pada fluida di, sorry, untuk tekanan udara pada pneumatiknya, serta integrasi kontrol otomatis mencegah kelebihan dosis. Lalu verification and validation-nya itu verifikasi simulasi tekanan dan aliran udara menggunakan MATLAB atau software untuk validasi uji coba langsung dengan prototipe terlebih dahulu. Untuk kreatif approach-nya itu iterative approach, maaf, itu iterasi pada desain mekanisme pneumatik, parameter tekanan udara, dan algoritma IoT-nya. Untuk sustainability integration-nya itu komponen pneumatik efisiensi energi tinggi, minimalisir limbah udara dengan penggunaan aliran udara, dan IoT berdaya rendah. Untuk communication efektifnya itu digunakan diagram alir. Lalu untuk alignment with DAI 5 framework-nya ini, bahwa dengan menggunakan DAI 5 framework ini, kita dapat mengetahui akar-akar permasalahannya pada pengisian kapsul pada kasus kali ini, dan dari akar permasalahan itu dapat dicari solusinya. Lalu ada documentation quality. Nah, mungkin sekian untuk tugas besar dari saya tentang pengisian kapsul otomatis menggunakan sistem IoT. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan penggunaan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.